Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sedikit pemanasan sebelum preview Indonesia melawan Uzbekistan. Karena ada cerita dari pelatih Uzbekistan U23, Timur Kapadze. Dia jujur mengatakan sempat tidak melirik timnas Indonesia U23. Dalam pikirannya, dia memang hanya fokus dengan lawan-lawan yang ada di grup di mana Uzbekistan ada, yaitu melawan Vietnam, melawan Malaysia, dan juga melawan Kuwait. Kita tahu hasilnya Uzbekistan begitu mendominasi, sapu bersih semua laga, 3 laga dengan 10 gol dan tidak kebobolan 1 gol pun. Di perempat final, Uzbekistan kembali memenangkan pertandingan dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0. Bahkan sebelum semifinal saja dia tidak memikirkan Indonesia. Dia hanya memikirkan Arab Saudi yang menjadi lawan di perempat final. Itu wajar ya, karena sebelum menghadapi lawan di semifinal, dia harus mengalahkan Arab Saudi dulu. Sang juara bertahan yang mengalahkan mereka di kandang sendiri 2022 lalu. Di kandang sendiri Uzbekistan malah tidak jadi juara. Tapi Timur Kapadze mengakui bahwa setelah melihat video Indonesia, dia langsung takjub dan mengakui ancaman yang bisa diberikan oleh Garuda Muda saat berhadapan dengan tim mereka. Dia mengatakan akan langsung melakukan persiapan untuk pertandingan nanti. Dan dia tak mau semua pemainnya anggap enteng. Timnas U23 yang melakukan debut tapi langsung tembus semifinal, bahkan mengalahkan Korea Selatan. Dia mengakui bahwa Garuda Muda punya potensi, bisa unjuk kekuatan saat melawan tim-tim besar. Itu dilihatnya langsung saat Indonesia melawan Korea Selatan. Tak hanya pelatih, bahkan striker Uzbekistan, Hussein Norcai pun mengakui bahwa mereka harus melupakan euforia usai kemenangan lawan Arab Saudi. Dia mengatakan ini baru perempat final. Mereka masih melakoni 2 laga lagi. Mereka harus menang agar bisa mendapatkan tiket langsung ke Olimpiade. Selain itu, Uzbekistan masih termotivasi untuk menjadi juara untuk kedua kalinya. Kalau itu berhasil, mereka menjadi negara tersukses yang paling banyak memenangkan Piala Asia U23 di kelompok umur U23. Kita tahu bahwa Uzbekistan ini paling berbahaya saat ini di Piala Asia U23 kalau melihat rekor gol mereka. Sekilas permainan mereka mirip dengan timnas Indonesia. Setidaknya ini yang diucapkan oleh Timur Kapadze. Itu dilihat dari cara bertahan mereka. Walaupun formasi dari Uzbekistan berbeda dibandingkan gaya main yang dimainkan oleh Sintayong. Uzbekistan atau Timur Kapadze memiliki formasi yang tetap, jarang merubahnya. Di semua pertandingan dia menggunakan formasi 4-2-3-1. Itu artinya dia hanya mengandalkan satu striker. Dan itu terbukti membuat mereka cukup kuat. Timur Kapadze mengatakan bahwa timnya harus kompak. Pertahanan itu dimulai dari striker. Jadi semua pemain harus ikut bertahan saat diserang. Itu pula yang membuat mereka sulit dibobol lawan. Secara tersirat atau secara khusus, permainan ini sama dengan timnas Indonesia. Kita tahu bahwa di timnas U23 sekarang atau Garuda Muda, semua pemain melakukan tugas sebagai pemain bertahan saat diserang. Teman-teman bisa lihat permainan kita saat melawan Australia, saat melawan Qatar, saat melawan Korea Selatan, saat melawan Jordania.
pemain turut ke belakang ikut membantu pertahanan. Jadi itulah yang membuat pertahanan kita solid. Namun tentu ada perbedaan antara Uzbek dan timnas Indonesia. Pemain-pemain Uzbekistan pun memiliki kemampuan yang nyaris sama. Maka itu Timur Kapadze bisa dengan mudah mengotak-atik pemainnya di beberapa posisi. Salah satunya striker. Dia punya 2 striker tajam, yaitu Norchaev dan Dosilov. Keduanya sering ditukar-tukar, diganti, digonta-ganti sebagai pemain utama. Tapi keduanya sama-sama tajam, berhasil mencetak 2 gol. Selain 2 pemain ini, ada juga 2 pemain berpengaruh yang menurut saya penting diperhatikan, yaitu bek kiri Yuldosov dan juga gelandang serangnya yaitu Jalolidinov. Ini Jalolidinov, seorang nomor 10, pengatur serangan. Dialah yang akan mencoba mengobrak-abrik pertahanan lawan. Nah, ini menjadi PR bagi timnas Indonesia untuk mencari kelemahan Uzbekistan di pertandingan semifinal nanti. Kalau kita melihat saat pertandingan melawan Korea Selatan, atau saat melawan Yordania, atau saat melawan Australia, sesusah apapun pertahanan Uzbekistan, saya yakin Uzbekistan bisa ditembus pertahanannya. Bahkan Korea Selatan juga belum kebobolan saat sebelum jumpa Indonesia, tapi kebobolan juga oleh timnas Indonesia. Kalau saya melihat sekilas dari video-video kemenangan Uzbekistan juga, memang beberapa lawan di bawah mereka, Malaysia, Kuwait, Vietnam juga begitu. Mereka diberi keleluasaan saat menyerang. Dan inilah yang berbahaya. Pemain-pemain Uzbekistan ini memiliki keunggulan. Mereka bisa main dengan umpan silang atau menembak dari jarak jauh atau menggunakan bola-bola mati lewat tendangan bebas. Mereka tim komplit. Nah, saat menghadapi Indonesia, saya yakin mereka tidak akan mudah melakukan itu karena timnas U23 juga punya pertahanan yang solid. Dan saya yakin strategi yang tepat bisa meredam Uzbekistan. Tapi sekali lagi wajib waspada karena pemain-pemain mereka sangat lincah. Fisik juga sangat kuat. Saya perhatikan kalau kecepatan Korea Selatan ya. Kalau Uzbek ini pemainnya lebih kokoh gitu ya. Lebih kuat. Sepertinya tidak kehabisan power untuk menyerang. Dan ini jadi PR bagi pemain-pemain timnas Indonesia, tak hanya pemain belakang, untuk menjaga dengan rapat. Kalau melihat lagi permainan Indonesia di 4 laga terakhir, kita biasanya sudah merebut bola sejak di tengah, dan ini harus dilakukan lagi saat menghadapi Uzbekistan. PR lain timnas U23 saat melawan Uzbekistan tentu harus mencari pengganti Rafael Struijk. Struijk ini adalah pemain utama. Dia selalu main di 4 laga. Dia sulit digantikan. Bahkan saat Ivar Jenner tidak main, dia bisa main sebagai winger. Tapi saat Ivar Jenner main, dia menjadi pemain di posisi tengah atau striker. Walaupun posisi sebenarnya adalah winger atau penyerang kiri. Sintayong harus mencari solusi untuk mendapatkan pengganti Rafael Struijk karena kartu kuningnya tidak bisa dianulir. Karena kabarnya kalau
baru satu kartu kuning, maka kartu kuningnya akan dihapus di semifinal ini. Tapi karena sebelum semifinal dia sudah mendapatkan 2 kartu kuning, dia pasti absen lawan Uzbekistan. Tapi Sintayong dikabarkan tidak pusing, karena dia punya pemain-pemain lain yang bisa menggantikan Rafael Struijk. Siapa? Prediksi saya Jim Kelly-Schroeder yang main di tengah saat lawan Australia. Paling mungkin itu. Di laga sulit melawan Uzbekistan, opsi itulah yang harus diambil. Tidak mungkin menggunakan Hoki Caraka atau Sananta yang jarang jadi starter. Itu terlalu berjudi menurut saya. Dan Sintayong pasti memperhitungkan semua konsekuensinya. Dan juga posisi winger kanan. Apakah Fajar ataukah Rio Fahmi? Keduanya ada kekurangan, ada kelebihan. Atau Bagas Kava yang belum main sama sekali. Tapi rasanya di laga paling penting melawan Uzbekistan, Bagas Kava sangat sulit langsung jadi starter. Paling mungkin jadi cadangan lagi. Dan itu mesti diperhatikan oleh Sintayong. PR jelang melawan Uzbekistan. Demikian teman-teman ulasan sedikit saya soal Uzbekistan melawan Indonesia di laga semifinal. Kita berharap Indonesia menang lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman. Dan salam olahraga.